Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridha Fretul Tania, Prodi Ekonomi Syariah, kelompok 5, semester 5. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dalam pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang kebijakan fiskal. Yang pertama yang kita bahas yaitu pengertian kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk mencapai lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Adapun tujuan kebijakan fiskal yang pertama yaitu mencapai stabilitas perekonomian, yang kedua memacu dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, yang ketiga memperluas dan menciptakan lapangan pekerjaan, yang keempat menciptakan terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat, yang kelima mewujudkan pendistribusian dan pemerataan pendapatan, dan yang keenam yaitu mencegah pengangguran dan menstabilkan harga. Nah, yang selanjutnya itu adapun bentuk kebijakan fiskal. Yang pertama itu kebijakan fiskal fungsional. Bentuk kebijakan fiskal ini disusun dengan berbagai pertimbangan yang matang, terutama memperhatikan aspek fungsi dan kegunaannya. Karena sangat mengutamakan aspek nilai guna dan fungsi, maka kebijakan fiskal ini dibentuk dengan memperhatikan banyak aspek, terutama akibat-akibat langsung dan akibat tidak langsungnya. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal sengaja, yaitu langkah fiskal yang ditempuh secara sengaja yang dihadapkan pada kondisi yang tidak bisa ditebak sebelumnya. Adapun yang terakhir yaitu kebijakan fiskal tidak disengaja, yaitu langkah fiskal yang bisa dikategorikan impulsif karena pemerintah akan mengambil tindakan fiskal tanpa mempertimbangkan banyak aspek dalam kacamata jangka panjang. Biasanya bentuk kebijakan fiskal ini dilakukan untuk merespon kondisi bisnis yang tidak begitu bergeliat. Nah, yang selanjutnya yaitu komponen dalam kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu kebijakan perpajakan, yang kedua kebijakan pengeluaran, yang ketiga kebijakan investasi serta kebijakan disinvestasi, dan yang kelima yaitu kebijakan pengelolaan hutang. Nah, yang selanjutnya yaitu peran dari kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah dalam suatu negara. Yang pertama yaitu dapat menurunkan tingkat inflasi. Sesuai dengan tujuan dari kebijakan fiskal, maka kebijakan tersebut memiliki peran untuk dapat menurunkan tingkat inflasi di suatu negara. Penurunan tingkat inflasi dilakukan melalui penundaan atau pembatalan proyek pemerintah. Nah, yang kedua yaitu dapat meningkatkan produk domestik secara bruto. Peranan kedua ini dicapai dengan cara mendorong produksi masyarakat atas barang serta jasa. Yang ketiga, dapat mengurangi tingkat pengangguran masyarakat negara tersebut. Peran satu ini dilakukan melalui cara melaksanakan suatu proyek pembangunan negara. Yang keempat, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Peranan ini dilakukan dengan cara menciptakan lowongan kerja baru. Yang kelima, dapat meningkatkan stabilitas perekonomian suatu negara. Peranan ini dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengurangi dampak internasional fluktuasi siklis. Nah, yang selanjutnya kita bahas yaitu kebijakan fiskal dalam pendekatan Islam. Kebijakan fiskal dalam Islam merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Dalam gagasan ekonomi Islam, masalah ketidaksinambungan fiskal dan budget defisit tidak terjadi karena sumber pendapatan dalam ekonomi Islam tidak bertumpu pada pajak semata dan utang, namun memiliki banyak sumber penerimaan dan pendapatan negara. Nah, itulah tadi pembahasan dari saya tentang kebijakan fiskal. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan masuk di pembahasan yang kedua yaitu kebijakan moneter. Nah, yang pertama yang kita akan bahas yaitu pengertian kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang dilakukan otoritas moneter untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar. Adapun konsep kebijakan moneter yaitu pengaturan jumlah uang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Jenis-jenis kebijakan moneter yaitu yang pertama kebijakan moneter ekspansif.
Nah, kebijakan moneter ekspansif sering disebut kebijakan uang longgar atau easy money policy. Ialah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Caranya dengan menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemerintah oleh bank sentral, dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Kebijakan ekspansif juga akan menurunkan tingkat pengangguran dan merangsang aktivitas bisnis atau kegiatan belanja konsumen. Yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Kebijakan moneter kontraktif yang disebut kebijakan uang ketat ialah kebijakan mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, stabilitas ekonomi. Yang kedua, kesempatan kerja. Yang ketiga, kestabilan harga. Yang keempat, neraca pembayaran internasional. Dan yang kelima yaitu menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Nah, itulah tadi pembahasan kebijakan moneter dari saya. Mungkin itu saja materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga yang saya jelaskan itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.